Halo teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 12 April dan hari ini aku seneng banget karena akhirnya hari ini bisa keluar dari rumah. Dari 5 April sampai hari ini, totalnya aku tuh sudah tes antigen sampai 6 kali, terus tes PCR-nya 1 kali. Dan untungnya untuk kompleks perumahanku ini semuanya aman, gak ada satupun yang positif. Nah, dari tes COVID massal selama ini, jadi kemarin tanggal 11 April itu muncul ketentuan baru yang menggolongkan level keparahan kasus COVID di setiap daerah di Shanghai. Jadi kalian lihat di sini kan ada 3 penggolongan. Yang kompleks perumahanku ini termasuk yang paling ringan, yang nomor 1 yaitu prevent area. Jadi ketentuannya satu keluarga yang keluar rumah tuh cuma boleh 1 orang, maksudnya yang keluar dari kompleks rumah ya. Terus sehari itu diberi 1 kartu tanda masuk, yang artinya sehari cuma boleh keluar dari kompleks rumah tuh hanya sekali. Terus keluar dari kompleks rumah itu cuma boleh jalan kaki. Dan yang terakhir sudah boleh ambil paket. Jadi sebelum aku ajakin kalian keluar hari ini, ada beberapa update yang aku pengen share dulu ke kalian. Yang pertama, durasi lockdown kan lebih panjang dari yang diumumkan di awal. Terus aku di sini dapat bantuan sembako nggak dari pemerintah? Lockdown Shanghai yang batch kedua seharusnya tuh kan 5 April selesainya. Cuman karena waktu itu diperpanjang, jadi pemerintah tuh kasih kita snack, obat, bakcang, dan susu. Salah satu snack yang dikasih pemerintah tuh kan Coco Pie. Dan lucu banget ada orang dari kompleks perumahanku yang lagi ulang tahun. Terus karena nggak bisa beli kue tart, nggak bisa keluar rumah juga, jadi akhirnya dia ambil 1 Coco Pie, terus di atasnya tuh ditancepin lilin untuk perayaan ulang tahun. Terus 10 April kita tuh dikasih masker, kasih obat, dan dikasih alat tes antigen. Jadi untuk sembako dari pemerintah seperti yang aku pernah bahas di video sebelumnya, kayaknya karena di kompleks perumahanku ini nggak ada yang positif, jadi nggak dapat sembako dari pemerintah. Selama ini yang kita dapat itu cuma snack, masker, dan obat. Berikutnya yang kedua, apa masih susah untuk beli bahan makanan? Untuk masalah beli bahan makanan masih sama ya teman-teman. Masih harus ikut group buying atau bahasa Indonesianya tuh pembelian kolektif. Jadi harus sering-sering lihat grup WeChat yang di perumahan. Kalau misalnya pas ada group buying itu harus cepet-cepetan ikut, jangan sampai kehabisan. Terus untungnya selama group buying di sini ada itu aku selalu dapet. Dan setiap hari bisa dibilang tuh aku bisa makan kenyang. Jadi tiap pagi tuh aku selalu minum 1 botol susu. Terus siang dan malam itu aku selalu makan 1 mangkok nasi, 1 macam lauk, dan 1 macam sayur. Terus biasanya kalau misalnya pas malam atau sore lapar itu aku masih bisa makan buah. Nah, tapi ada yang unik teman-teman dari group buying selama ini. Jadi kita nih beli daging, sayur, buah, susu, kita tuh sama sekali nggak tahu jenisnya apa. Jadi misalnya daging, kita nggak tahu dapat daging apa. Terus sayur juga sayurnya tuh apa aja adanya. Terus kalau misalnya buahnya ini maksudnya macem-macem atau cuma 1 jenis, itu kita juga nggak tahu. Sekarang aku tunjukin ke kalian contoh bahan-bahan makanan yang aku dapat dari group buying. Yang pertama ada daging, ini 3 macam daging babi teman-teman. Terus berikutnya ini ada sayur, ini aku dapat dari 2 hari yang berbeda. Terus berikutnya ada buah, ini juga dapatnya di 2 hari yang berbeda. Pertama dapat jeruk, terus yang berikutnya dapatnya honey melon. Oke, update yang ketiga tentang paket. Apa sekarang paket pengirimannya sudah kembali normal? Pengiriman paket belum kembali normal teman-teman, tapi untungnya ada 1 aplikasi yang sekarang kita bisa pakai untuk belanja online, aplikasi Jingtong. Jadi di sana selama ada stok kita bisa beli barangnya, dan kalau misalnya rumah kita tuh tergolong di prevent area atau control area, kita bisa ambil paketnya. Berikutnya, yang keempat, gimana suasana hatiku saat ini? Sekarang tentunya aku udah lega banget ya teman-teman, akhirnya udah bisa keluar dari rumah. Cuman juga masih ada sedikit khawatir sih kalau misalnya nanti suatu saat di kompleks perumahanku ini ada 1 aja yang positif.
tentunya sekompleks rumahku ini semuanya bakalan ditutup lagi, dan ditutupnya tuh selama 14 hari. Selain itu, khawatir juga kalau misalnya pas lagi di luar, terus kita satu gedung atau satu ruangan sama orang yang positif COVID. Kalau kayak gitu ceritanya, kita tentunya langsung di karantina paksa. Dan menurutku ini lebih sial daripada yang pertama, yang tadi tentang di karantina di rumah. Soalnya kalau misalnya kita keluar kan, kita pasti nggak ada persiapan apa-apa. Jadi di luar senyaman apapun, tentunya nggak mungkin senyaman di rumah sendiri. Selanjutnya yang kelima, tetangga-tetanggaku di sini pada nurut gak sih orang-orangnya? Untungnya orang-orang di kompleks perumahanku ini baik-baik, semuanya patuh dan gak ada yang aneh-aneh. Dan yang untuk satu gedung sama aku ini, untungnya juga kita saling tolong-menolong teman-teman. Jadi di tempatku sini itu ada 2 grup. Yang pertama itu grup besar, jadi semua sekompleks rumah. Terus yang grup berikutnya itu grup yang cuman satu gedung sama aku. Jadi untuk yang grup yang satu gedung ini, misalnya kita ada yang kekurangan bahan makanan apa, kita ngomong di grup itu, terus nanti kalau ada yang lebih, itu bakalan ada yang bantuin mau kirim ke yang butuh. Jadi barangnya itu dimasukin ke lift, terus nanti liftnya tuh biar diarahkan supaya naik atau turun sendiri ke lantai orang yang butuh. Jadi bisa dibilang orang-orang di sini masih mau tolong menolong ya teman-teman, gak gitu egois. Jadi kayak nimbun bahan makanan apa atau nimbun apa, terus nggak mau bagi-bagi yang ke lainnya tuh enggak. Jadi untungnya kita di sini meskipun kita nggak tahu waktu itu lockdownnya sampai kapan, tapi semuanya masih mau untuk tolong menolong. Oke, yang berikutnya aku belum pernah bahas ke kalian sebelumnya, yaitu tentang gimana kondisi tempat karantina di Shanghai. Tempat karantinanya seperti apa, kalian bisa lihat dari video ini. Jadi orang ini baru nyampe di tempat karantina. Di sana ada bantal, selimut, ada banyak colokan, terus dikasih baskom yang isinya sandal sekali pakai, penutup mata, handuk, celana dalam sekali pakai, tisu basah, sabun, masker, penutup telinga, dan sikat gigi. Ada juga hand sanitizer, lampu meja kecil, terus ada meja makan, laci, loker, dan ranjangnya ini dari papan dan matras. Nah, kalian pasti penasaran kan, gimana sih kehidupan mereka di tempat karantina itu? Sekarang kita lihat video ini. Jadi di sini kita bisa lihat mereka tuh sebenarnya lumayan bahagia, bisa main bareng, bisa olahraga. Nah, sampai dari video ini tuh sampai ada yang komen, sebenarnya yang di karantina tuh mereka atau kita yang di rumah ini yang nggak boleh kemana-mana. Jadi setelah aku pikir-pikir, bener juga ya, kayaknya malah kita yang di rumah ini malah yang di karantina, mereka malah yang bebas di sana. Jadi itu dia beberapa update yang pengen aku sampaikan ke kalian hari ini. Dan karena sekarang sudah boleh keluar rumah, yuk ikut aku keluar untuk lihat suasana di kompleks rumahku sekarang.